Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah manajemen Big Data dengan judul pemanfaatan Big Data pada Green Economy. Sebelumnya akan kami perkenalkan kelompok 7 ini terdiri dari Muhammad Hanif Ahsani Takwim, Nida Ulhafil Aryani, saya sendiri Sofiana Harunisa, Yakub Amjad Adil Raharjo, dan Yohana Elisantika. Sebelum kita beranjak lebih jauh, kita akan mengenal sebenarnya apa itu manajemen Big Data. Nah, manajemen Big Data ini praktek pengolahan data yang mencakup hal luas agar pengolahan data yang lebih disiplin. Dalam prakteknya pun Big Data ini mencakup data pergudangan, integrasi data, kualitas data, tata pengolahan data, manajemen konten, pengolahan acara, data administrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian Green Economy. Green Economy sendiri merupakan gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Yang selanjutnya yaitu prinsip ekonomi hijau. Yang pertama yaitu prinsip berkelanjutan. Ekonomi hijau adalah sarana untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua yaitu prinsip kesejahteraan. Ekonomi hijau memungkinkan semua orang untuk mewujudkan dan menikmati kesejahteraan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Ekonomi hijau mempromosikan kesetaraan di intra dan antar generasi atau mendukung pemerataan sosial dan ekonomi. Yang keempat yaitu prinsip martabat. Ekonomi hijau menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Yang kelima yaitu prinsip alam sehat. Ekonomi hijau memulihkan keanekaragaman hayati yang hilang berinvestasi dalam sistem alam dan merehabilitasi hutan yang telah mengalami degradasi. Yang keenam yaitu prinsip batas planet. Prinsip batas planet ini merupakan suatu ekonomi hijau menjaga, merestorasi, dan berinvestasi pada alam. Mengapa Green Economy harus berkolaborasi atau bersinergisitas dengan manajemen Big Data? Peran teknologi sangat menentukan dalam pengembangan ekonomi digital dan hijau. Teknologi digital, internet, metaverse, dan AI kian berkembang dan menjadi tumpuan dari perkembangan ekonomi digital. Teknologi digital semestinya juga dapat dimanfaatkan untuk membuat ekonomi hijau mencapai keekonomian dan berkembang secara berkelanjutan. Kolaborasi antar teknologi ini, sensor, robot, satelit, drone, GPS, dan bahkan smartphone menyediakan kapabilitas yang lebih besar lagi untuk mendukung akselerasi transisi menuju ekonomi hijau melalui berbagai platform digital. Lantas, mengapa ekonomi hijau membutuhkan teknologi digital dan manajemen Big Data? Pertama, untuk mencapai tujuan ekonomi rendah karbon, dibutuhkan alat-alat ukur, pantau, dan kontrol tingkat emisi secara real-time, otomatis, dan saling terkoneksi, termasuk dengan pusat-pusat data. Setidaknya
setidaknya dari tingkat industri hingga kota-kota. Yang kedua, sejalan dengan minimalisasi emisi karbon dan limbah, efisiensi penggunaan sumber daya harus dijalankan, baik sumber daya terbarukan dan sumber daya yang tidak terbarukan. Kemudian yang ketiga, ekonomi hijau digital membutuhkan sistem yang dapat menangani data berjumlah besar untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan kebijakan secara tepat dan cepat, serta untuk memantau progres ke arah SDGs dari perspektif ekonomi hijau, terutama pada tingkat nasional dan global. Pengelolaan dan pengolahan data berjumlah besar membutuhkan kecepatan, proses analitik, otomasi, konektivitas internet, dan lainnya. Dalam hal ini, teknologi big data yang berkaitan dengan volume, velocity, variety, bersama AI dan cloud computing dapat menjadi solusinya. Berikut merupakan studi kasus pemanfaatan manajemen big data pada green economy dengan adanya penerapan Bayesian Network. Bayesian Network merupakan algoritma AI yang memodelkan suatu permasalahan menggunakan directed acyclic graph untuk mempertimbangkan hubungan kausalitas antar variabel. Pada studi kasus ini terdapat 5 data yang digunakan. Yang pertama yaitu data PDRB yang bersumber dari BPS, data kasus COVID-19 yang bersumber dari kawal COVID, data mobilitas penduduk yang bersumber dari Google Mobility Index, data intensitas cahaya malam atau NPL yang bersumber dari website penyedia informasi kualitas udara dunia, dan juga data kualitas udara yang berasal dari satelit. Pada konstruksi model Bayesian Network, proses konstruksi dimulai dengan adanya diskretisasi data menggunakan algoritma K-means. Konstruksi ini terbagi menjadi 2 cara, yang pertama yaitu adanya konstruksi manual dengan algoritma maximum spanning tree berdasarkan hubungan kausal, dan didapatkan hasil bahwa variabel yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB adalah intensitas cahaya malam, kualitas udara, dan juga kasus positif COVID-19. Selain itu, variabel intensitas cahaya malam juga secara langsung berpengaruh terhadap kualitas udara. Pada cara kedua yaitu konstruksi automatic learning dengan algoritma hill climbing pada penilaian scoring K2 didapatkan hasil bahwa variabel yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB adalah intensitas cahaya malam dan juga kualitas udara. Selain itu, variabel intensitas cahaya malam juga secara langsung berpengaruh terhadap kualitas udara. Dari konstruksi model Bayesian Network didapatkan hasil analisis parameter learning, yaitu provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki peluang PDRB yang tinggi ataupun sangat tinggi cenderung memiliki nilai kualitas udara dan juga intensitas cahaya malam yang tinggi atau sangat tinggi pula. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di provinsi Indonesia masih cenderung belum sejalan dengan pemeliharaan kondisi lingkungan, terutama kualitas udara. Oleh karena itu, usaha untuk mencapai kondisi ekonomi hijau ini masih perlu ditingkatkan. Dari beberapa paparan materi dari kita singkat dapat disimpulkan beberapa poin. Yang pertama, sinergisitas green economy dan manajemen big data membantu dalam pengembangan strategi penekanan emisi gas rumah kaca, meminimalisir dampak negatif ekonomi terhadap lingkungan, serta mendorong adanya inovasi teknologi hijau. Poin kedua yaitu pemanfaatan big data ini dalam green economy, yaitu dapat membantu para praktisi untuk memperoleh informasi yang akurat, mendalam, dan cepat mengenai kegiatan ekonomi pada lingkungan. Berikut adalah daftar pustaka dari materi yang kami ambil untuk presentasi tadi. Jadi cukup sekian dari kami tadi hasil diskusi.